Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya berharap dan meyakini bahwa keadaan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian di tempat masing-masing, di dalam keluarga masing-masing dalam keadaan yang penuh damai, sejahtera, dan sehat walafiat. Hari ini kita jumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan dan berdoa untuk bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita berdoa. Tuhan Allah kami ada di surga, inilah kami yang bersama-sama menghadap Engkau, memohon supaya Tuhan boleh ada di tengah kami untuk mengajar kami, untuk bisa menumbuh kembangkan iman dan juga pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah di dalam acara kami ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita menaikkan pujian. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu. Bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila ku dengarkan keputusan ikhlas-Mu. Aku ini pun selalu karena tanah yang mekar. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang gelap, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, firman Tuhan kita saat ini bertemakan hikmat yang dari atas. Dan bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18, dilanjutkan kepada pasal yang keempat, ayat yang ketiga, dan kemudian ayat yang ke-7 sampai 8. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Lalu kemudian kita akan membaca pada pasal yang keempat ayat yang ketiga dan 7 sampai 8. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan yang berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang memberikan diri untuk melakukan firman ini di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kepada kita hikmat supaya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian merugikan diri kita. Hikmat itu adalah sesuatu yang merupakan lebih berharga daripada bahkan harta kekayaan. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, di dalam sejarah Alkitab kita melihat ada tokoh yang Tuhan memberikan karunia hikmat yang luar biasa. Raja Salomo memintakan itu dalam masa pemerintahannya. Ketika Tuhan datang kepada Salomo menawarkan, apa yang kamu minta untuk engkau dapatkan dalam kehidupanmu? Apakah engkau meminta umur panjang, harta kekayaan? Apa yang kamu minta? Katakanlah, aku akan memberikannya kepadamu. Dan apa yang kemudian diminta oleh Salomo? Salomo meminta hikmat. Dan kemudian Tuhan memberikan hikmat, bahkan ada yang mengikuti daripada hikmat itu, yaitu umur panjang itu sendiri dan kemudian segala harta kekayaan. Dan itulah yang kemudian diterima oleh Salomo, hikmat dan seluruh tambahannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, memang hikmat itu sesuatu yang sangat penting dimiliki oleh kita. Sebab di dalam hikmat itu kita dapat menyelesaikan berbagai macam problem kehidupan kita, masalah-masalah pergumulan kita dengan baik. Tidak sembrono yang akhirnya mendatangkan bukan penyelesaian solusi, tetapi malah menambah kekacauan. Nah, tetapi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, hikmat juga dapatkah mendatangkan kekacauan? Hikmat dapatkah juga mendatangkan kekacauan? Nah, di dalam pertemuan kita saat ini kita melihat bahwa ternyata ada hikmat yang bisa juga mendatangkan kekacauan. Ya. Nah, mengantar untuk bisa melihat kenapa bisa ada hikmat yang mendatangkan kekacauan dan sebenarnya hikmat yang murni, yang baik, yang datang dari Tuhan itu sendiri seperti apa, saya mau menceritakan sedikit sebuah kisah. Kisah yang dituliskan oleh seorang imam Yesuit terkenal. Tentu Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian perlu untuk bisa membacanya suatu saat kalau memang kita punya passion untuk mendalami spiritualitas meditasi Yesuit. Maka buku tulisan Anthony de Mello adalah sesuatu hal yang berharga untuk kita baca. Buku yang saya maksudkan adalah buku Anthony de Mello yang berjudul Doa Sang Katak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, dalam sebuah kisah yang dituliskan Anthony de Mello di dalam buku Doa Sang Katak itu diceritakan begini, ada sebuah kisah sederhana
Jadi dikatakan bahwa ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri itu kemudian mengambil waktu sejenak untuk menikmati kehidupan pernikahan mereka dan pergi berjalan bersama-sama, menikmati kebersamaan sebagai suami istri. Dan di tempat di mana mereka pergi untuk menikmati kebersamaan itu, mereka memutuskan suatu sore yang sejuk untuk jalan-jalan masuk ke dalam daerah perhutanan, menikmati sejuknya sore di dalam hutan yang rindang. Nah, suami istri itu kemudian berjalan setapak demi setapak, lalu kemudian dalam perjalanan itu terdengar suatu suara yang menyentak, kuek, kuek, kuek. Lalu kemudian sang istri berkata, sayang, itu pasti suara ayam. Lalu kemudian suami berkata, bagaimana mungkin itu suara ayam? Itu suara bebek. Tidak, itu pasti suara ayam, sayang, kata istrinya lagi. Ayam itu bukan kuek-kuek. Ayam itu tidak mengeluarkan suara seperti itu. Itu pasti bukan ayam, itu pasti bebek. Tidak, bukan bebek, kata istrinya. Pasti ayam. Dan kemudian mereka akhirnya berdebat. Dan akhirnya sang istri mulai menangis. Memang kamu selalu yang benar. Aku memang selalu yang salah. Dan memang itu pasti seperti katamu. Itu bebek. Sudah, memang selalu kamu yang benar, kata istrinya. Lalu kemudian suaminya merenung dan berpikir bahwasannya apa sih arti perjalanan mereka ini? Perjalanan mereka ini kan bukannya perjalanan yang memang untuk bisa menikmati kebersamaan sebagai suami istri. Bukan untuk mencari perdebatan, perseteruan, perkelahian, ataupun mencari benar salah. Lagian benda yang dikira bebek ataupun ayam itu tidak pernah kelihatan, hanya suaranya saja. Lalu kemudian sang suami berkata begini, mungkin saja itu ayam. Tenang ya sayang, ayo kita lanjutkan perjalanan ini. Dan kemudian suasana menjadi damai, dan kemudian isak tangis berhenti, dan kemudian perjalanan dapat dilanjutkan, dan mereka menikmati sore hari yang indah. Nah, apa yang kemudian didapatkan daripada kisah sederhana ini, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Hidup ini kita tidak pernah bisa hanya pada penentuan benar salah. Sebab sesungguhnya yang terpenting bukanlah soal benar salah, tetapi bagaimana kemudian kita boleh menjalani hidup ini di dalam sebuah keadaan yang menghargai teman seperjalanan kita, menghargai keindahan persekutuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu lebih daripada apapun, dan orang yang berhikmat, yang dituntun dalam kedewasaan iman kepada Tuhan, memahami hal itu. Nah, jadi itu kisah sederhana yang sebenarnya disampaikan dalam sebuah pemaknaan yang sangat dalam oleh Anthony de Mello tentang bagaimana orang yang dewasa secara spiritual, yang hidup mengandalkan hikmat dari Tuhan, tidaklah mencari kebenarannya, tetapi mencari kedamaian, kebenaran, dan kehendak Tuhan, dan menghargai orang-orang di sekitarnya yang dikaruniai oleh Tuhan. Itulah yang terpenting, orang yang hidup di dalam hikmat. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, dari pengantar itu saya masuk ke dalam bagian Yakobus ini. Di dalam surat Yakobus ini, kondisi yang melatar belakangi daripada surat Yakobus ini memang sangat umum, general, tetapi menjadi sesuatu hal yang khas dan ditemukan di banyak jemaat, bahwa di dalam jemaat-jemaat itu terjadi sebuah penganiayaan dari luar, dari orang-orang non-Kristen,
Tetapi di dalam kehidupan internalnya sendiri, jemaat itu juga tidak terhindarkan seringkali bergesekan satu dengan yang lain. Nah, yang dimaksudkan oleh kondisi jemaat ini adalah keadaan internal sebuah gereja atau jemaat yang bersitegang antar satu dengan yang lainnya. Sama-sama tubuh Kristus tetapi saling menyakiti satu dengan yang lain. Nah, perseteruan itu sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus dibela, siapa yang harus ditindak, itu sebenarnya seperti benang kusut. Jadi kalau ada sebuah permasalahan sudah complicated di dalam jemaat, sudah sangat menahun, sangat menjadi sesuatu hal yang pelik, kusut seperti benang yang semeraut, bundet, menyelesaikannya gimana? Dan awal daripada keadaan itu apa? Nah, surat ini menjelaskan bahwa keadaan semeraut, bundet, kusut itu sesungguhnya datang dari keadaan di mana orang-orang hidup tidak bijak dan tidak berbudi, tidak mengandalkan hikmat. Nah, itu dia. Makanya saya bilang Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bahwa hikmat itu menjadi sesuatu yang penting. Salomo sadar bahwa ketika ia ditanya oleh Tuhan, apa yang engkau ingin minta dalam masa pemerintahanmu, dan dia berkata bahwa aku minta hikmat. Dan saya menyadari bahwa walaupun kita bukan raja seperti Salomo, tentu pergumulan kehidupan kita juga banyak, dan penting bahwa kita memiliki hikmat. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, penulis surat Yakobus mengatakan bagaimana kemudian keadaan yang berkonflik itu bisa terjadi dan bagaimana mengurainya adalah, pertama, terjadi karena tanpa hikmat. Tidak hidup dalam kebijaksanaan, tidak memiliki budi yang benar, yang akhirnya karena tidak ada hikmat, tidak ada budi, tidak punya kebijaksanaan, maka apa yang terjadi? Tidak ada kondisi dalam manusia itu netral. Kalau kita tidak memilih putih, ya pasti kita akan memilih yang kehitam. Nah, oleh karena itulah terjadi keadaan semeraut dalam kehidupan jemaat, konflik sampai, itu semua karena keadaan itu. Jadi bagaimana cara mengurai, menyelesaikannya adalah dengan kemudian hidup di dalam hikmat. Dan di sana dijelaskan bagaimana sih sebenarnya kalau hikmat itu ada. Ya. Kalau hikmat itu ada, maka terjadi keadaan yang seperti dituliskan ayat 17. Keadaan yang begitu banyak kemurnian, ketulusan ditemukan. Keadaan yang penuh dengan kedamaian, orang satu dengan yang lain menjadi orang yang ramah, dan tidak ada orang menjadi pembangkang terhadap orang lain. Semua belajar untuk mendengar, ya. Menurut di sini maksudnya adalah mendengar, menghargai orang lain, dan hidup dalam penuh belas kasihan, dan segala sesuatu itu dilakukan bukan maksud untuk mencari kepentingan dirinya sendiri atau memihak satu golongan, tetapi semata-mata hanya untuk kebaikan bersama. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di sini kita mendapatkan gambaran bahwa hidup kita mungkin saja terjadi sebuah permasalahan karena seringkali kita tidak menjadi orang yang berhikmat, tidak menjadi orang yang bijak, tidak menjadi orang yang berbudi di dalam kehidupan ini. Dan itulah yang membuat kita semeraut hidupnya. Akhirnya muncul hal-hal yang menjelaskan tentang kekacauan. Orang mementingkan dirinya sendiri, akhirnya orang saling tuduh-menuduh, merasa diri paling benar, lalu muncul keiri hatian dan berbagai macam kepentingan-kepentingan yang buruk muncul. Nah, itu semua karena tidak berhikmat, tidak berbudi, tidak bijak. Nah, oleh karena itulah harus
berhikmat. Pertanyaannya, apakah semua hikmat itu sama? Nah, di dalam bacaan kita dijelaskan bahwa ada hikmat yang datang dari atas. Nah, ada hikmat yang datang dari atas, maka ada hikmat yang datang dari bawah. Ada kemungkinan bahwa kehidupan hikmat kita adalah kehidupan hikmat yang sepenggal, sejauh semampu kita bisa berpikir. Karena bagaimanapun manusia itu terbatas, tidak pernah bisa melihat begitu luas. Tidak pernah ada manusia yang terlalu bijak sampai ia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan semuanya. Oleh karenanya, penulis Yakobus menuliskan bahwa harus mengandalkan hikmat yang dari atas. Sebab hikmat yang dari bawah itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kontaminasi daripada setan-setan dan segala kepentingan-kepentingan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus mengandalkan hikmat yang dari atas dalam hidup ini. Nah, caranya mengandalkan hikmat yang dari atas, mengandalkan hikmat yang dari Tuhan bagaimana? Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Itu bacaan kita yang selanjutnya. Kalau kamu ingin berhikmat, berhikmatlah dengan hikmat yang datang dari atas. Sebab kalau kita mau menyelesaikan permasalahan kita mengandalkan hikmat dunia, maka di dalam segala sesuatu, hikmat dunia itu penuh kontaminasi setan dan segala keegoisan, nanti tidak juga selesai masalahnya. Oleh karena itu harus minta hikmat yang dari atas. Caranya berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Tetapi luar biasanya penulis Yakobus ini juga mengantisipasi bahwa doa itu pun bisa saja menjadi sebuah doa yang tidak mendatangkan hikmat Tuhan dan tidak menyelesaikan masalah. Maka di dalam ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu pun berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa ketika meminta hikmat. Karena kenapa? Kamu meminta hikmat untuk dirimu sendiri, bukan untuk kepentingan banyak orang dan untuk menyelesaikan sebuah keadaan konflik yang luas, tetapi hanya untuk biar kamu dilihat orang bisa menyelesaikan masalah. Nah, dari keadaan doa yang salah motivasi itu, maka hikmat akhirnya tidak datang juga. Nah, oleh karena itulah, maka penulis Yakobus mengantisipasi itu dengan mengatakan, kalau kamu berdoa, maka tundukkanlah dirimu kepada Allah, buanglah segala keegoisan, tinggalkan segala kehendakmu, pementinganmu, apa yang menjadi impianmu, bukakan hati pikiranmu hanya untuk Tuhan, biar Tuhan yang boleh masuk untuk menjelaskan bagaimana harus selesai semua masalah ini. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, menarik nih firman ini. Jadi hidup kita adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan segala tantangan permasalahan. Kita butuh hikmat. Hikmat yang datang dari mana? Hikmat yang datang dari atas. Bukan hikmat yang datang dari dunia ini. Sebab hikmat yang datang dengan dunia ini mungkin saja sangat terkontaminasi, sangat terbatas, sangat penuh kekurangan. Oleh karena itu minta hikmat yang dari atas. Berdoa, minta Tuhan boleh menyatakan kehendaknya. Dan dalam segala hal kita harus membukakan hati kita dalam kerendahan untuk Tuhan, mau bicara apa Tuhan untuk hidupku. Aku punya problem, aku punya masalah, aku punya pergumulan, tolonglah aku. Nah, itu firman kita, mengandalkan hidup dengan hikmat yang dari atas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.